Anak ini pun membuang barang bukti karena dia baru saja menghabisi ayahnya, guys. Lalu dia pun membuat rekayasa bahwasannya ayahnya itu mati karena ada orang yang menghabisinya. Dia pun langsung menghidupkan mobil ini agar orang melihat mobil itulah yang menghabisi ayahnya. Dia pun mengambil semua uang dan juga ATM ayahnya, guys. Lalu dia pun langsung memberondokkannya. Dia pun mendatangi ayahnya itu yang sudah terbujur kaku. Sebenarnya ada apa dengan anak ini, guys? Mengapa dia sanggup menghabisi ayahnya sendiri? Dia pun teringat waktu masa-masa ayahnya membuat dirinya kesal. Anak ini pun selalu dibanding-bandingkan sama ayahnya dengan anak tetangga itu. Anak ini pun disuruh menyusun Ruby dan dia pun mampu menyusunnya 60 detik dan dia pun sangat senang, guys. Tapi ayahnya ini mengatakan bahwasanya kamu lebih cepat daripada temanmu. Temanmu itu hanya butuh waktu 40 detik saja, dia sudah bisa menyelesaikannya. Anak ini pun merasa sakit hati, bukannya dipuji malah dibanding-bandingkan. Sampai ayahnya ini pun memberikan coklat kepada anak tetangga itu, sedangkan dia tidak, guys. Sehingga dia pun merajuk dan langsung pergi. Dia pun sering mendengar ayahnya itu memuji anak tetangga itu, guys, dan dia pun sangat kesal. Kenapa ayahnya selalu memuji anak tetangga, bukan anaknya sendiri? Lalu dia pun sering dimarahi oleh ayahnya karena selalu perbuatannya itu tidak pernah dinilai oleh ayahnya. Anak ini pun sebenarnya pintar, dia pun bisa membobol ATM orang sehingga dia bisa menguras uang yang ada di ATM itu. Dia pun mengatakan anak tetangga tidak bisa melakukan itu, pasti aku lebih unggul. Tapi dia malah ditampar oleh ayahnya, guys. Ayahnya pun tidak suka jika anaknya itu menjadi seorang penjahat. Dia pun langsung dimarahi dan langsung dihina, guys, oleh ayah sendiri. Sampai ayahnya pun ingin menelpon polisi dan melaporkan anaknya. Akhirnya anaknya ini pun karena rasa ketakutan, dia pun langsung mengambil pisau, guys, dan langsung menghabisi ayahnya itu dengan seketika. Dia pun tidak mau lagi ayahnya itu membanding-bandingkannya dengan anak orang. Ayahnya pun langsung terjatuh, guys, karena tusukan yang diberikan oleh anaknya itu. Anak ini pun cerdik, guys. Dia pun ingin membuang semua barang bukti agar polisi tidak bisa menangkapnya. Dia pun menghapus semua sidik jarinya, guys, dan membuat sebuah sketsa bahwasannya ayahnya itu telah dihabisi oleh seorang. Lalu dia pun mendatangi ayahnya yang sudah tergeletak kaku. Dia pun pura-pura menangis, guys. Anak tetangga ini pun mendengar temannya menangis menjerit. Dia pun langsung mendatanginya. Dia pun sengaja menarik batu itu agar mobil itu bisa bergerak sendiri, sehingga anak tetangga ini pun mengira bahwasannya memang ada orang yang datang ke rumahnya. Rencana anak ini pun berhasil, guys, karena saksinya itu cumanlah anak tetangga itu dan dia pun telah berhasil melabuhinya. Anak ini pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian ayahnya. Tapi temannya mengatakan bahwasannya ayahnya dihabisi oleh seseorang. Tapi polisi ini pun tidak percaya, guys. Orang tua teman ini pun datang. Dia pun terkejut melihat anaknya dari kantor polisi. Dia pun mengatakan bahwasannya anaknya tidak bersalah. Polisi ini pun masih curiga sama dua anak ini karena mereka yang ada di lokasi itu, guys. Anak ini pun minta kepada polisi itu untuk membebaskan mereka karena mereka tidak bersalah. Lalu polisi ini pun langsung mengizinkannya. Anak ini pun memberikan uang kepada kekasihnya karena kekasihnya itu minta tolong karena pamannya butuh uang. Lalu dia pun langsung berikan uang itu, guys. Anak gadis ini pun langsung datangi pamannya, yang ternyata uang itu adalah untuk main judi pamannya, guys. Anak gadis ini pun dari kecil sudah diasuh oleh pamannya sampai dia mulai tumbuh dewasa. Tapi teman-teman pamannya malah melirik anak gadisnya itu. Dia pun mengatakan bahwasanya aku bisa menukar uang tapi dengan anak gadismu. Sehingga pamannya ini pun tertawa, guys. Dia pun menangis karena dia mau dijual oleh pamannya. Dia pun tidak mau jika itu terjadi, tapi pamannya mencoba menasihatinya. Pamannya pun mengatakan bahwasanya kamu hanya perlu menemani teman paman saja, kamu tidak perlu takut. Dia pun hanya bisa menangis, guys, karena pamannya itu sudah kurang ajar kepadanya. Dia pun tidak bisa lagi untuk mengelak. Lalu dia pun mengadu kepada anak laki-laki ini, guys, dan mengatakan bahwasanya pamannya sangat jahat. Tapi anak laki-laki ini berjanji untuk melindunginya. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kekasihnya. Lalu teman paman ini menerobos masuk ke dalam rumah karena mereka sudah mendapatkan izin dari pamannya bahwasanya uang ditukar dengan keponakan ini, guys. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Mereka pun langsung bukanya dan ternyata anak itu telah datang dan mengatakan bahwasanya aku ingin bawa pergi kekasihku. Tapi preman ini pun malah menamparnya dan mengatakan pergi sana main-main, jangan di sini. Sehingga anak ini pun sangat kesal, guys. Hidungnya pun sampai berdarah dan dia pun melihat kekasihnya itu telah diganggu oleh preman itu, guys. Preman ini pun disuruh anak ini untuk menyentuh kasihnya. Dia pun langsung melakukannya, guys. Akhirnya anak ini pun langsung mengambil pistolnya dalam tasnya dan langsung menembak preman itu hingga tewas. Mereka pun sangat terkejut mengapa anak sekecil itu bisa mendapatkan pistol dan melakukannya. Paman ini pun langsung keluar dari kamar karena ada suara ledakan pistol. Lalu anak ini pun mengatakan kepada preman satu lagi, sentuhlah dia kalau berani. Tapi preman ini pun tidak mau, guys. Akhirnya anak ini pun ngejeknya dan langsung menembaknya hingga tewas. Dia pun melakukan itu karena semua preman itu mau mengganggunya. Anak ini pun mau nembak paman itu, guys. Dia pun menunggu anak wanita itu mengatakan iya bahwasannya pamannya akan ditembak karena keputusannya ada di anak perempuan ini, guys. Tapi dia pun sedih. Dia pun tahu bahwasannya pamannya itu dulu berjasa kepadanya sehingga dia pun tidak tega melihatnya. Tapi pamannya ini malah kurang ajar, guys. Dia pun mengambil kesempatan itu dan mengatakan bahwasannya ayah dan ibunya sudah tidak ada lagi. Jadi aku yang mengurusnya. Maka suka-suka hatiku dong, aku mau ngapain kepadanya. Tidak mungkin keponakanku itu akan menembakku. Lalu dia pun menyuruhnya untuk berhenti. Tapi anak ini malah meminta pistol itu kepada temannya itu, guys. Dia pun akan melakukan
melakukannya sendiri. Anak ini pun langsung berikan pistol itu, sehingga pamannya pun sangat terkejut. Anak ini pun mengatakan kepada temannya gimana caranya menarik pelaku ini, sehingga anak ini pun mengajarinya, guys. Mereka pun langsung sama-sama menembak pamannya yang kurang ajar itu. Anak ini pun sudah bersiap-siap untuk menembaknya, dan pamannya pun sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa, guys, karena dia sudah tewas. Setelah kejadian itu, mereka pun sudah tumbuh dewasa dan mereka pun sudah menikah, guys. Pria dan wanita ini adalah pasangan yang sangat romantis. Mereka pun adalah seorang penjahat dua-duanya. Mereka pun mendapatkan tawaran untuk menghabisi Menteri Luar Negeri India ini, guys, dan bayarannya pun sangat mahal, sehingga mereka pun akan melakukannya. Pria ini pun berjanji bahwa ini adalah terakhir mereka untuk melakukan kejahatan, karena istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Istrinya pun meminta suaminya itu berjanji di atas anaknya itu, guys. Lalu pria ini pun langsung melakukannya. Mereka pun tidak akan melakukan kejahatan lagi setelah melakukan aksi ini, guys. Pasangan suami istri ini pura-pura tidak saling mengenal karena mereka tidak mau rencana mereka diketahui oleh orang. Mereka berdua pun mendapatkan tugas untuk menghabisi seorang menteri dan imbalannya pun sangat besar. Pria ini pun pura-pura menegur istrinya dan mengatakan apakah bisa saya bantu. Lalu wanita ini pun mengatakan terima kasih. Mereka pun seperti orang asing yang baru saja kenal. Pasangan suami istri ini sengaja menyewa hotel yang sangat mewah untuk menjalankan aksi mereka. Dia pun langsung disambut oleh istrinya itu, dan mereka pun langsung pura-pura lagi tidak saling mengenal. Di lain tempat ada seorang pemuda yang bernama Chojan, dan dia pun pemilik supermarket mini. Dia pun tidak tahu bakal ada kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba bom pun meledak sehingga menewaskan beberapa orang, guys. Serangan itu pun sengaja dilakukan oleh pria yang jahat itu agar Menteri Luar Negeri turun untuk menyambut seluruh para korban. Pria ini pun tidak menyangka bakal ada kejadian seperti itu. Dia pun melapor kepada polisi, guys, tapi polisi tidak bisa mencari siapa pelakunya. Pria ini pun yakin bahwasanya kejadian itu ada kaitannya dengan menteri yang akan mau datang. Menteri pun langsung datang untuk menyambut semua korban, guys. Menteri ini pun ingin mengucapkan bela sungkawa atas semua korban yang telah menjatuhan. Penjagaan polisi pun mulai ketat, guys, karena mereka tahu menteri sedang diincar oleh seorang penjahat. Pria lugu itu pun penasaran dan dia pun mendatangi di mana lokasi menteri akan turun. Semua penjagaan pun mulai ketat, guys. Pria lugu ini pun merasa bahwasanya suasana itu sangat tidak mengenakan. Dia pun tahu bahwasanya akan ada kejadian. Pria jahat ini pun sudah menjalankan aksinya, guys. Apa yang akan dilakukannya kepada menteri itu? Dia pun menggunakan sebuah komputer yang bisa menghack semua data menteri itu, guys. Dia pun meretas alat pacu jantung yang ditanamkan di jantung menteri itu, guys, sehingga dia pun akan menghabisi menteri itu dengan tanpa menyentuhnya. Menteri ini pun langsung menyambut seluruh masyarakat. Dia pun mengunjungi semua para korban dan mengucapkan bela sungkawa, guys. Lalu pria jahat ini pun langsung menjalankan aksinya. Dia pun langsung mengaktifkan hacker yang ada di jantung menteri itu. Menteri ini pun masih belum tahu bahwasannya alat jantung yang ada di jantungnya itu sudah diretas oleh orang jahat dan nyawanya pun sedang dalam ancaman. Tapi seluruh penjaga tidak menyadarinya, guys. Padahal penjagaan menteri itu sangat ketat dan mereka pun sangat profesional. Apa yang terjadi selanjutnya, guys? Jantung menteri wanita ini kesakitan, guys, karena ada alat yang ditanam di jantung itu, tapi dihacker oleh seorang. Pria lugu ini pun memperhatikan gerak-gerik menteri itu. Dia pun sangat curiga, guys. Semua penjagaan pun sudah siap, tapi menteri ini terus kesakitan. Dia pun sampai keringatan, guys. Pria ini pun melihat ke atas gedung, dan ternyata ada orang di atas gedung itu, guys. Dan dia pun sangat penasaran. Ternyata pria jahat ini ingin menghancurkan jantung wanita itu, guys. Dan dia pun ingin membuat detakannya semakin kencang, sehingga dia pun merasa kesakitan. Pria lugu ini pun yakin bahwasannya ada yang tidak beres. Menteri ini pun kesakitan terus, guys. Dia pun sampai berkeringat. Pria ini pun akan menghentikan detak jantung wanita itu, sehingga dia pun lemas, guys. Dia pun langsung terjatuh. Pria lugu ini pun langsung berlari, guys. Dia pun ingin menyelamatkan menteri itu. Lalu dia pun merampas senjata itu, guys, dan langsung mengeker jantung wanita itu, dan dia pun menembaknya. Lalu mereka pun sangat terkejut. Pria ini pun dikira teroris, guys, padahal dia ingin menghancurkan alat yang ada di jantung wanita itu, sehingga dia pun tidak bisa lagi untuk merusaknya. Menteri ini pun langsung terjatuh, guys. Semua orang pun langsung datang untuk menyambutnya. Akhirnya polisi pun menyuruh menangkap pria itu, guys, karena dia dianggap sebagai teroris karena telah menembak seorang menteri. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya pria itu menyelamatkannya. Akhirnya pria ini pun dibawa ke kantor polisi, guys. Polisi ini pun mengatakan, mengapa kamu nekat untuk menembak seorang menteri? Polisi ini pun meminta pria itu untuk jujur, tapi pria ini mengatakan bahwasanya aku tidak menembaknya, aku hanya ingin menyelamatkannya. Sehingga polisi ini pun marah, guys. Dia pun mengira bahwasanya pria itu telah memainkan polisi. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk membuat hukuman yang lebih ngeri lagi supaya dia mau jujur, guys. Alat setrum ini pun diletakkan di kursi pria itu. Lalu dia pun langsung kesakitan karena setrum itu sangat tinggi. Dokter ini pun menghubungi polisi itu, mengatakan bahwasannya menteri telah selamat. Dokter ini pun menjelaskan bahwasannya alat pacu jantung yang mereka pasang itu dihacker orang, sehingga hacker itu ingin menghentikan detak jantung wanita itu, guys, dan segera menghabisinya. Dokter ini pun mengatakan bahwasannya pria itu yang telah menyelamatkannya karena dia telah menembakkan peluru ke arah alat itu, dan segera alat itu pun error dan dia pun bisa selamat. Polisi ini pun seketika terdiam, guys, karena pria itu telah menyelamatkan seorang menteri. Dia
pun mengira bahwasanya pria ini mau membunuhnya, tapi dia malah ingin menyelamatkannya. Akhirnya polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk melepaskan pria itu guys, karena dia tidak bersalah. Anggotanya pun langsung melepaskan ikatan tangannya. Lalu polisi ini pun mengatakan, kamu tahu di mana pelakunya? Lalu pria ini pun menjelaskan bahwasanya pelakunya ada di dalam gedung itu juga. Pria ini pun menyuruh polisi untuk segera menangkapnya, karena pria itu tidak akan pergi dari gedung itu. Polisi ini pun langsung bergerak guys. Mereka pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap pria itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya hati-hati, karena dia bukan orang sembarangan. Akhirnya polisi pun langsung bergerak. Mereka pun membawa pasukan khusus untuk menangkap pria jahat itu. Polisi khusus ini pun perlahan-lahan masuk guys, karena yang mereka tangkap bukan orang sembarangan. Pria ini pun akhirnya tidak bisa lagi mengelak, karena polisi sudah masuk dalam ruangannya. Dia pun langsung angkat tangannya guys, dan dia pun bersiap untuk masuk penjara. Pria jahat ini pun masih penasaran siapa yang telah menggagalkan rencananya. Lalu polisi ini pun mengabarkan kepada ajudannya bahwasanya mereka telah menangkap pria itu guys, dan mereka pun sangat senang. Polisi ini pun salah tangkap pelaku guys. Mereka pun mengira pria ini adalah orang biasa. Ternyata pria ini telah menawan seluruh keluarga polisi itu, dan dia pun mengancam balik. Polisi ini pun langsung ciut nyalinya, karena keluarga mereka sedang dalam bahaya. Pria ini pun mengatakan, kalian bebaskan aku, maka aku akan membebaskan seluruh keluarga kalian. Sehingga polisi ini pun tidak bisa lagi berpikir panjang guys. Walaupun mereka seram-seram, tapi demi keluarga mereka pun ketakutan. Lalu polisi ini pun menyuruh anggotanya untuk membawa mobil itu di bawah jembatan, karena di bawah jembatan itu ada nanti pengganti pria ini guys, dan penggantinya pun sudah standby. Dia pun langsung dilepaskan borgolnya, dan dia pun sangat senang guys. Penggantinya pun langsung masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil itu pergi, pria ini pun menahan kacanya. Dia pun penasaran dan menanyakan kepada polisi itu siapa orang yang telah menggagalkan rencananya. Polisi ini pun langsung menjawab bahwasanya dia adalah seorang pemilik supermarket mini. Sehingga pria ini pun kebingungan siapakah orang itu guys. Pria lugu ini pun sangat terkejut. Orang yang telah dilaporkannya ke polisi kini dia sudah bebas dan ada di depannya. Pria ini pun yakin bahwasanya ada yang tidak beres guys. Lalu dia pun mendatanginya. Ternyata dua pria ini dulunya adalah seorang sahabat guys, tapi pria yang jahat ini berhasil menghabisi ayah sendiri karena dia selalu dibanding-bandingkan. Dia pun marah sama pria itu karena mengurusi urusannya. Lalu dia pun mengancam bahwasanya dia akan menghabisi seorang anak-anak. Pria ini pun ingin menyelamatkan anak itu guys, tapi anak ini akan dihabisi dengan dijatuhkan sebuah bangunan agar polisi mengira bahwasanya itu adalah kecelakaan. Itu adalah strateginya guys. Lalu pria ini pun melihat bangunan itu sangat besar. Dia pun diancam balik sama pria ini guys, karena telah berani mengganggu urusannya, karena dia adalah orang yang paling cerdik. Lalu dia pun mengatakan, ini coklat yang dulu diberikan ayahku kepadamu. Dia pun segera pergi guys dan meninggalkan pria itu. Tapi pria lugu itu pun mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya kita dulu adalah bersaing dan aku lebih pintar darimu. Pria lugu itu pun mengancam bahwasanya dia telah menawan istri pria ini guys, sehingga dia pun sangat terkejut mendengarnya. Dia pun mengatakan, kamu ingin menghabisi seorang anak-anak, apakah istrimu sedang hamil? Ternyata pria lugu itu sudah mengetahui, dan dia pun mencuri istrinya dari hotel itu guys, sehingga dia pun sangat ketakutan. Dia pun berjanji sama istrinya yang sedang hamil akan kembali lagi. Tapi ternyata pria itu pun telah menculiknya. Dia pun mengancam balik guys, jika dia tidak melepaskan anak itu, maka dia akan menghabisi istrinya. Apakah anak ini bisa diselamatkan guys? Bahan bangunan ini akan menimpa anak ini guys. Lalu pria ini pun langsung menggagalkan rencananya, karena dia diancam istri dan anaknya akan dihabisi juga. Pria ini pun akhirnya berlari dan mengatakan, aku akan menyelamatkan anak itu, tapi jangan pernah habisi istri dan anakku. Dia pun langsung menyelamatkan anak ini guys, dan tidak jadi tertimpa bahan bangunan itu. Baru kali ini dia merencanakan pembunuhan, tapi malah dia yang terancam guys. Dia pun melihat bahan bangunan itu sudah melewati mereka. Pria lugu ini pun lebih cerdik daripada pria itu. Dia pun sudah memiliki rencana lain. Pria lugu ini pun mengajak untuk bertemu di atas bangunan. Dia pun akan melepaskan anak dan juga istrinya, tapi dia melepaskan anak itu juga. Mereka pun sepakat guys. Lalu wanita ini pun langsung dibawa oleh pria itu, karena dia akan ditawan. Mereka pun akhirnya bertemu di atas bangunan itu guys. Pria ini pun baru kali ini mendapatkan lawan yang seimbang, karena mereka sama-sama cerdas dan cerdik. Lalu dia pun mengatakan, mana istriku? Dia pun menyuruh untuk melepaskan anak itu dulu. Lalu dia pun langsung buka pintu mobil ini. Ternyata istrinya sudah diikat, dan keadaannya pun masih baik-baik saja. Dia pun sangat ketakutan guys. Lalu pria ini pun mengatakan, selai rambutnya saja kamu sentuh, maka aku akan menghabisimu. Tapi pria ini tidak gentar guys. Dia pun malah menyuruh wanita ini untuk keluar dari mobil itu. Dari kecil mereka memang terus bersaing guys, tapi pria lugu itu yang selalu menang, karena dia lebih pintar daripada pria itu guys. Istrinya pun langsung diancam menggunakan pisau oleh pria lugu ini guys. Dia pun mengatakan, cepat lepaskan anak itu, atau kamu tidak akan bisa melihat istrimu lagi. Lalu dia pun menyuruh anak ini untuk pergi guys. Dia pun kali ini mengalah dan juga kalah, karena taruhannya istri dan juga anaknya. Pria lugu ini pun masih menganggap pria itu adalah sahabatnya, tapi karena dia sangat jahat, dia pun mengatakan
bahwasanya dia akan melaporkan istrinya ke kantor polisi karena mereka terbukti dua-dua adalah penjahat. Dia pun memberikan dua pilihan, mau istrimu yang masuk kantor polisi atau kamu yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Lalu pria ini pun mengatakan bahwasanya aku yang akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Mereka pun langsung sepakat, guys. Dia pun akan membalaskan dendam itu jika dia sudah keluar dari kantor polisi. Lalu dia pun langsung datangi istrinya itu, guys. Dia pun sangat sedih melihat keadaan istrinya dan istrimu sangat ketakutan. Dia pun berjanji akan membuat keadaannya baik-baik saja. Tapi istrinya meminta untuk dia balas dendam sama pria itu, guys. Pria ini pun telah berjanji akan kembali kepada istrinya dan langsung mencium anaknya itu yang masih dalam kandungan. Dia pun langsung bergegas ke kantor polisi untuk menyerahkan diri agar pria itu tidak mengapa-ngapai istrinya. Karena dia takut, guys, istrinya dan juga anaknya menjadi celaka. Tapi pria ini tidak sadar diikuti oleh penjahat botak, guys. Penjahat botak ini pun adalah orang bayaran dari pembisnis itu. Karena pria itu telah gagal menghabisi seorang menteri, jadi pembisnis ini ingin menghabisi pria itu, guys, agar mereka tidak terlibat. Penjahat paling ditakuti ini menyerahkan diri kepada polisi, guys. Dia pun mengeluarkan semua senjata dalam tasnya, sehingga polisi ini pun sangat terkejut. Mereka melihat senjata, akhirnya mereka pun sadar bahwa pria ini adalah seorang penjahat. Dia pun sengaja menyerahkan dirinya kepada polisi agar istri dan juga calon anaknya bisa selamat. Polisi ini pun langsung menelpon atasannya, guys, karena penjahat yang paling ditakuti ini sudah tertangkap dan dia pun sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Akhirnya dia pun dipenjara, guys. Istrinya pun sudah kembali ke hotel karena sudah dibebaskan oleh pria lugu itu, guys. Pria ini pun tidak tahu bahwa istrinya itu sedang dalam bahaya karena dia diikuti oleh pembunuh bayaran itu, guys, dari pembisnis itu. Pembunuh bayaran ini pun niatnya mau menghabisi pria itu, tapi karena dia sudah menyerahkan diri ke polisi, maka dia pun menghabisi istrinya. Istrinya pun tewas seketika bersama calon anaknya itu. Istrinya pun dihabisi menggunakan kartu sehingga dia pun tidak bisa bernapas lagi, guys. Pria ini pun sedang asik makan, tapi dia mendengar ada berita seorang wanita mati terbunuh di dalam hotel. Dia pun terkejut, guys. Lalu dia pun memandangi siapakah wanita itu. Begitu dia melihatnya, ternyata dia adalah istrinya, guys. Dia pun sangat terkejut dan sangat sedih. Mengapa istrinya bisa dihabisi? Dia pun berpikir bahwa pria lugu itu yang telah menghabisinya, karena cuma pria lugu itu yang tahu keberadaan istrinya, guys. Pria ini pun akan balas dendam, guys. Dia pun memakan udang ini karena dia memiliki penyakit alergi, sehingga penyakit alergi itu pun bisa kumat, dan dia pun pasti akan dibawa ke rumah sakit. Itulah caranya untuk meloloskan diri dari penjara itu, guys. Seluruh teman-temannya pun bingung karena pria ini merasa sangat kesakitan di lehernya. Lalu dia pun harus terjatuh, guys. Dia pun menjerit kesakitan karena alerginya kumat. Lalu seluruh polisi pun datang untuk membawanya ke rumah sakit. Polisi ini pun tidak tahu bahwa itu adalah jebakan dia. Dia pun dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Begitu dia tersadar, dia pun menghabisi seluruh anggota polisi itu, guys, dalam mobil ambulan itu. Tidak ada satupun yang tersisa, sehingga dia pun mengambil alih mobil ambulan itu, guys. Supir ambulan ini pun terkejut melihat ada keributan di belakang. Polisi pun sudah memantaunya. Ketika pintu belakang terbuka, pria ini pun sudah menggunakan senjata. Lalu dia pun langsung menembaki polisi itu, guys. Polisi ini pun sudah tidak bisa kabur lagi karena dia menghujani peluru ke arah polisi itu, guys, sehingga polisi itu pun tewas semuanya. Pria ini pun dengan gampang meloloskan diri dari penjara itu, guys. Lalu dia pun langsung mengambil alih mobil itu. Dia pun menyuruh supir mobil ambulan ini untuk keluar sendiri dengan baik-baik, sehingga dia pun memandanginya, guys. Akhirnya dia pun langsung ditendang sehingga dia pun langsung keluar. Pria ini pun telah berhasil membajak sebuah mobil ambulan. Dia pun menelpon temannya yang adalah pembunuh bayaran untuk menghabisi pria lugu itu, guys. Pria lugu ini pun mendapat kabar dari berita bahwasannya istri sahabatnya itu sudah tiada dan dia pun sangat terkejut. Pria lugu ini pun langsung diserang oleh orang bayaran pria itu, guys, dan mereka pun berusaha untuk mengelak. Dia pun yakin bahwasannya sahabatnya itu akan balas dendam dan dia pun sedang murka. Lalu dia pun langsung mencoba menghubungi keluarganya, guys. Dia pun menghubungi keluarganya di rumah dan menyuruh ayahnya untuk pergi ke bandara karena dia tahu bahwa sahabat itu sedang balas dendam. Dia pun menyuruh temannya ini untuk bawa ayahnya ke bandara dan dia pun menyuruhnya untuk terbang. Pria ini pun mendatangi hotel itu, guys, dan dia pun ingin bertemu dengan istrinya, tapi dihalangi oleh polisi ini, guys, karena dia memakai baju tahanan. Tapi semua polisi itu langsung dihajarnya. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya, guys. Dia pun sangat marah dan sangat murka karena dia sudah mengalah, tapi malah istrinya tiada, guys. Pintu kamar jenazah ini langsung didobrak oleh pria ini, guys. Dia pun langsung menembaki semua dokter dan juga perawat di sana. Dia pun tidak peduli. Hatinya pun sangat hancur melihat jenazah istrinya itu karena dia sudah berjuang untuk menyelamatkan istri dan juga calon anaknya. Tapi perjuangannya itu semua sia-sia, guys. Dia pun sangat marah kepada pria lugu itu karena dia mengira bahwa istrinya tewas dibuatnya. Dia pun langsung menggendong istrinya yang sudah terbujur kaku. Pria ini pun akan balas dendam atas kematian istrinya itu, guys. Sedih dan juga marah terlihat dari tatapan matanya. Dia pun mengubur istrinya itu sendirian di pemakaman dan dia pun langsung menghubungi seluruh anggotanya untuk menghabisi semua keluarga pria lugu itu, guys, dan membawa pria lugu itu
hidup atau mati. Tapi karena mereka gagal menemukan pria itu, mereka pun menyerang semua anak-anak dan membawa anak-anak untuk menjadi tawanan mereka agar mereka bisa menemukan pria lugu itu, guys. Pembunuh bayaran ini pun tidak peduli, semua anak-anak mereka angkut dan mereka pun mengancam akan menghabisinya. Pria ini pun diberitahu kepada temannya bahwasanya penjahat itu sudah menyerang warganya. Keluarganya pun juga sudah menjadi korban. Pria ini pun mengancam semua warga dari televisi raksasa ini, guys, dan mengatakan bahwasanya semua anak-anak akan dihabisinya jika mereka tidak mampu menemukan pria lugu itu. Anak-anak ini pun nyawanya sudah di ujung tanduk, tapi pria itu telah datang, guys. Dia pun membawa senjatanya untuk menghabisi semua penjahat-penjahat yang telah menawan anak-anak itu. Mereka pun tidak ada tersisa. Pria lugu ini pun tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anak-anak itu, guys, dan dia pun menghabisi semuanya. Pria ini pun masih trauma atas kepergian istrinya itu dan dia pun masih sangat sedih, guys. Lalu dia pun punya rencana untuk menelpon ayah pria lugu itu, guys. Dia pun bisa menghacker nomor teleponnya. Lalu dia pun mengatakan kepada ayahnya bahwasannya jika kamu ingin anak ini selamat, maka kamu harus minum racun dulu. Pria ini pun ingin ayah dari pria lugu itu pun juga tewas agar balas dendamnya terpenuhi, guys. Lalu ayahnya ini pun karena merasa bersalah, dia pun menuruti semua perkataan pria itu, guys. Dia pun mengambil racun dan langsung meminumnya. Dia pun tidak pikir panjang, guys, padahal anaknya sedang berjuang untuk menyelamatkan anak-anak itu. Ayahnya pun sudah salah dalam bertindak tanpa menunggu anaknya dulu, guys. Lalu pria ini pun datang bawa mobil. Dia pun telah berhasil menyelamatkan seluruh anak-anak dan mereka pun sangat senang, guys, karena anak-anak itu tidak ada satupun yang tewas. Semua masyarakat pun sangat bahagia karena anak mereka telah selamat, tapi tidak dengan ayah pria itu, guys. Dia pun sudah terlanjur minum racun sampai dari hidungnya pun keluar darah. Dia pun mengatakan bahwasanya aku tidak sempat menunggumu. Akhirnya anaknya ini pun melihat ayahnya itu sudah jatuh, guys, dan dia pun sangat lemas. Pria lugu ini pun minta tolong untuk dipanggilkan ambulan, tapi ayah mengatakan sudah tidak perlu lagi, nak, karena ini sudah terlambat. Ayah sudah siap untuk pergi dan pria ini pun sangat sedih, guys, karena ayahnya menjadi korban. Semua masyarakat pun sangat sedih melihat perjuangan ayah dan juga anak ini, guys. Ayahnya pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, guys. Pria lugu ini pun melihat sahabat itu berbicara di TV raksasa itu, guys, dan mengatakan bahwasanya balas dendam kita setimpal. Aku telah menghabisi ayahmu dan kamu telah menghabisi istriku. Dia pun telah termakan amarah sehingga dia pun tidak tahu siapa sebenarnya yang telah menghabisi istrinya. Lalu dia pun mengajak pria lugu ini untuk berduel berdua di atas gedung dan menyelesaikan semua ini. Karena dari kecil pun mereka selalu bersaing dan dia pun ingin bahwasanya dialah pemenangnya. Pria lugu ini pun menggunakan kren raksasa untuk menghancurkan bangunan di mana lokasi pria itu bersembunyi, guys. Dia pun tidak segan-segan ingin menghabisinya karena dia sangat marah, guys. Ayahnya telah dihabisi. Dia pun sudah tahu jika dia melewati pintu maka dia akan ditembak oleh pria jahat itu, guys. Makanya dia menggunakan kren raksasa ini untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia pun langsung berlari ke arah kren itu, guys, dan menggunakan kren itu sebagai jembatannya. Lalu dia pun langsung berlari sekencang mungkin agar dia tidak terjatuh. Pria lugu ini pun sudah tidak sabaran ingin bertemu dengan sahabatnya itu dan mereka pun akan berduel. Dia pun akan balas dendam kematian ayahnya, sedangkan sahabatnya ini akan balas dendam kematian istrinya, guys. Mereka pun akhirnya bertemu. Pria lugu ini pun tidak akan memaafkan sahabat itu lagi karena dia sudah kelewatan batas. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Lalu mereka pun langsung berduel, guys. Kekuatan mereka pun sama-sama kuat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Tapi pria ini tetap bertahan, guys. Dia pun digempur habis-habisan sama sahabat ini. Pertarungan dua sahabat ini sama-sama ingin balas dendam dan mereka pun saling menyakiti satu sama lain, guys. Sahabatnya ini pun mulai kewalahan melawan pria lugu itu, guys, karena dia tidak kalah-kalah. Dia pun terus mengelak dari serangannya. Akhirnya dia pun berbalik untuk menyerang. Mereka pun sama-sama kuat dan tidak terkalahkan. Tapi pria lugu ini tidak akan bisa memaafkan sahabatnya itu lagi karena dia telah menghabisi ayahnya, guys. Dia pun langsung mendorongnya dan mereka pun saling banting badan satu sama lain sehingga mereka pun sama-sama lemas, guys. Lalu pria ini pun mengatakan bahwasanya ini sudah berakhir. Pria lugu ini pun mengatakan kepada sahabatnya, "Mengapa kamu tega menghabisi ayahku sedangkan ayahku tidak salah apa-apa?" Lalu sahabatnya mengatakan, "Kamu telah menghabisi istriku juga." Dia pun langsung menendangnya, guys. Akhirnya sahabat ini pun langsung tergelincir. Dia pun langsung hampir jatuh ke bawah gedung itu, guys. Lalu pria ini pun langsung menangkapnya. Sahabatnya ini pun tertawa dan bahagia karena dia telah membalaskan dendamnya. Dia pun mengatakan bahwasanya aku bisa mati tenang karena aku telah membalaskan dendamku. Kamu kehilangan ayahmu dan aku kehilangan istriku. Kita pun setimpal. Tapi pria lugu ini pun menjelaskan bahwasannya aku tidak menghabisi istrimu, sedangkan kamu tertawa, sedangkan pelaku pembunuhan istrimu masih ada di luar. Dia pun terkejut mendengarkan itu, guys. Tapi semuanya sudah terlambat dan aku tidak akan melepaskanmu lagi karena kamu telah menghabisi ayahku. Sahabatnya ini pun menyesal, guys. Dia pun meminta pria itu untuk menariknya ke atas karena dia akan balas dendam sama orang yang telah menghabisi istrinya. Tapi pria ini pun tidak akan memaafkannya lagi. Dia pun langsung melepaskan kakinya, guys. Dan sahabatnya itu pun langsung terjun bebas ke bawah. Dia pun sudah tidak bisa lagi untuk memaafkan sahabatnya itu, guys. Pria ini pun akhirnya tewas seketika. Pria lugu ini pun sangat sedih karena dia telah kehilangan ayahnya beserta sahabatnya juga. Dia pun mendatangi kuburan ayahnya, guys. Dia pun tidak lupa membawa bunga untuk kuburan sahabatnya itu karena dia tahu bahwa sahabat itu sebenarnya orang baik. Tapi karena keegoisannya, dia pun lupa segalanya. Pria lugu itu pun menggendong anaknya dan meninggalkan makam itu, guys. Dan akhirnya filmnya pun selesai.